Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sehingga kita bisa bertemu pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada pembelajaran PPKN bab 4. Oke kelas, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda Soli Soliha, pada kesempatan kali ini Miss Ella akan membahas bab 4, open page 127, nomor 1, kakek dan ibu, ya, ini nomor 1. Kakek dan ibu mengobrol dengan bahasa daerah di ruang tamu. Mereka membicarakan pengalaman pertama. Kakek naik pesawat terbang, ayah datang menghampiri. Lalu ayah datang menghampiri, ya. Ayah kurang mengerti bahasa daerah. Sikap kakek dan ibu sebaiknya jawabannya yang D. Melanjutkan obrolan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, nomor 2. Perhatikan gambar berikut pada halaman 127, itu ada gambar anak, ya. Nomor 2, ada gambar anak sedang bermain sepak bola, ya. Pertanyaannya adalah gambar di atas menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, sekolah atau negara. Ya, jawabannya bisa yang D, karena di situ pertandingan bola antar kecamatan. Jadi jangan terkecoh, jawabannya adalah masyarakat atau yang D. Selanjutnya, number 3, mesin air tetangga rusak, ya. Ini nomor 3. Akibatnya tetangga kesulitan mendapatkan air. Tetangga datang untuk meminta air ke rumahmu. Sikapmu sebaiknya yang D, mengizinkan tetangga mengambil air. Nomor 4, contoh persatuan dan kesatuan di sini, ya. Di rumah adalah Mita membantu ibu menyiapkan makan malam. Jawabannya yang C. Kalau menghormati teman yang sedang berpuasa, ini bukan di rumah. Menghargai pendapat orang lain saat diskusi, ini juga benar, tapi orang lain di sini rasanya kurang tepat, ya, karena tidak dibilang ini sebagai keluarga. Sedangkan ini pertanyaannya adalah di rumah. Yang D, membantu memadamkan api di rumah tetangga yang kebakaran. Ini juga boleh, ya. Jadi jawaban yang C betul, yang D juga betul, ya. Oke, selanjutnya perhatikan, kita zoom dulu supaya jelas. Oke. Baik, segini ya. Nomor 6 perhatikan oleh kalian. Nomor 5 dulu, mohon maaf. Nomor 5 di sini, ya. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa adalah landasan hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Jawabannya itu yang A, konstitusionalnya itu, ya. Selanjutnya adalah beberapa tahun lalu di Indonesia terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut mengakibatkan warga harus mengungsi ke daerah lain untuk menghindari konflik. Agar konflik tersebut tidak terulang kembali, sikap yang seharusnya dilakukan adalah B, saling menghormati antar warga. Itu dia jawabannya, ya. Selanjutnya nomor 7, ya, agak cepat ini. Manfaat terciptanya persatuan dan kesatuan di dalam keluarga adalah jawabannya yang A, suasana rumah menjadi rukun dan damai. Baik, nomor 8, kegiatan pemilu dilakukan di tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh seluruh orang. Banyak pula petugas yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Agar ketertiban selama pemilu tetap terjaga, masyarakat yang menonton sebaiknya mengamati dari luar tempat pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Nomor 9, saudara kita di daerah lain terkena bencana gunung meletus. Mereka terpaksa mengungsi dan meninggalkan seluruh harta bendanya. Kamu ingin membantu para pengungsi, namun kamu tidak mengetahui caranya. Sikap yang dapat kamu lakukan adalah yang B, mengumpulkan bantuan bagi para pengungsi. Ini yang paling tepat di antara yang lain, ya. Nomor 10, para pejuang bangsa membuktikan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kemerdekaan Indonesia. Sikap tepat dalam meneladani sikap para pejuang adalah yang D, belajar dengan rajin agar meraih prestasi, ya. Itu untuk seorang pelajar. Mohon maaf Miss Ella agak cepat karena ini hanya PG, tapi kamu harus menyalin di buku paketnya, dipindahkan nanti di foto di e-learning, kirimkan dan submit secara tepat waktunya sebelum due date-nya, ya. Selanjutnya ini karena durasi jadi agak dipercepat, ya. Ketika guru menerangkan pelajaran, kita sebaiknya menyimak dengan tenang, memperhatikan dengan tenang, boleh. Agar tugas kelompok cepat selesai, semua anggota harus ikut aktif mengerjakan atau aktif bekerja sama.
karena tugas kelompok ya. Meskipun hasil diskusi tidak sesuai dengan pendapat kita, sikap kita sebaiknya menghormati hasil diskusi dan mengikuti kesepakatan yang diperoleh setelah diskusi tersebut. Jadi menghormati, menghargai walaupun gak sesuai dengan pendapat kita, karena sudah kesepakatan diskusi artinya melibatkan orang banyak, kita harus mengikuti kesepakatan apa yang sudah dicapai gitu ya. Jangan cuma menghormati, menghargai, tapi juga harus mengikuti aturan atau kesepakatan yang sudah dicapai setelah diskusi. Konflik antar suku dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa ya. Nomor 5, ancaman terhadap keutuhan negara dapat diatasi dengan sikap toleransi, dengan sikap tenggang rasa. Juga benar, silakan pilih salah satu karena ini namanya uraian singkat. Jadi jawabannya singkat-singkat. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan lebih cepat terselesaikan. Sikap saling menolong membuat rasa kekeluargaan boleh, rasa kekompakan boleh, rasa persatuan dan kesatuan juga boleh. Warga semakin meningkat. Silakan kamu pilih salah satu jawabannya. Selanjutnya nomor 8, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional. Itu jawabannya ya. Perhatikan cara penulisannya, jangan keliru. Nomor 9 ada masyarakat sedang panjat pinang. Gotong royong pada gambar umumnya dilakukan untuk merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Silakan dicatat. Persatuan dan kesatuan antar umat beragama membuat hidup menjadi tentram, damai, rukun, aman, dan nyaman. Silahkan dicatat. Bagian C ini namanya adalah uraian panjang. Jadi jawabannya memang harus dijelaskan, tidak boleh singkat-singkat. Tuliskan 2 contoh penerapan sikap persatuan dan kesatuan lingkungan di rumah. Yaitu membantu adik mengerjakan PR, bukan membantu ngisiin ya, tapi membantunya. Adik kan biasanya belum mengerti banyak hal, jadi dibantu. Ada di halaman 119. Mintanya 2, maka kamu juga catat 2. Lebih boleh, kurang jangan. Itu kalau untuk mensiasati menjawab pada bagian uraian panjang. Ini bisa disalin. Bekerja sama membersihkan rumah, boleh. Membantu adik mengerjakan PR, saling menghormati antar anggota keluarga, menyapa tetangga saat berpapasan, gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Silakan dipilih 2. Kurang jangan, lebih boleh. Oke. Nomor 2 atau number 2, persatuan dan kesatuan juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana suasana sekolah jika seluruh siswa selalu berupaya menjaga persatuan dan kesatuan? Suasana sekolah akan rukun, tenang, damai, tentram, aman, dan nyaman. Seperti itu jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan pada halaman 130. Tuliskan 2 contoh pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Ini ada di halaman 121, sama seperti yang tadi di lingkungan rumah ya. Jadi kurang jangan, lebih boleh. 2 contoh halaman 121 di lingkungan sekolah, misalnya bermain dengan teman tanpa membedakan suku, bangsa maupun agamanya. Ini kalau yang lingkungan sekolahnya heterogen agamanya begitu ya. Intinya tidak membedakan suku. Silahkan boleh dicatat. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman, mengikuti upacara bendera dengan tertib, antusias mempelajari budaya daerah lain, menghargai pendapat teman saat diskusi di kelas. Silahkan pilih 2 ya, karena permintaannya hanya 2. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Menurutmu apakah kegiatan pada gambar mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah ya. Jelaskan alasanmu, harus dengan alasan. Alasannya adalah karena pada gambar terlihat bahwa adanya aktivitas saling membantu dalam membersihkan lingkungan. Lihat di sini ya, ada yang dorong gerobak, ada yang mengutin sampah dimasukin ke plastik. Jadi penjelasannya boleh seperti itu karena pada gambar tampak sikap saling membantu dalam membersihkan lingkungan. Selanjutnya, tulis 2 contoh kegiatan lain yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ini bisa diambil pada halaman 123, walaupun di sini adalah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berbangsa dan bernegara ini sudah mencakup masyarakat juga. Jadi kamu boleh ambil 2. Di sini juga mintanya 2 ya. 2 contoh saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat, boleh.
Mengembangkan rasa toleransi antar warga juga boleh. Silahkan dicatat, dibuka di halaman 123. Kurang jangan, lebih boleh daripada 2. Nomor 4, bangsa Indonesia pernah mengalami konflik antar suku di beberapa daerah. Bagaimana upaya mencegah agar konflik tersebut tidak terulang kembali? Mengembangkan rasa toleransi ya di antara sesama warga masyarakat, menghormati dan menghargai sesama warga masyarakat juga ya. Jawabannya boleh seperti itu. Jadi upayanya adalah ini dia, mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai di antara sesama warga. Jelaskan akibat yang ditimbulkan dan dari konflik tersebut, yaitu adanya perpecahan antar suku di daerah tersebut dan juga adanya tindakan anarkis atau kekerasan yang bisa merugikan lebih banyak orang. Itu dia jawabannya. Nomor 5, perhatikan gambar, ada 1, 2, ada 5 anak sedang tugas kelompok ya sepertinya. Menurutmu apakah orang-orang pada gambar mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan? Jawabannya iya. Jelaskan alasanmu, karena pada gambar ini anak-anak ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Lihat di sini di gambarnya, itu jadi alasannya kenapa mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, karena pada gambar sepertinya tampak kerjasama dari masing-masing anak dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Apa manfaat sikap tersebut bagi orang-orang tersebut? Bagi orang-orang yang mengerjakan tugas kelompok tersebut, tugasnya cepat terselesaikan, of course ya. Melatih kerjasama dan sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman atau anggota dalam belajar kelompok tersebut. Melatih tanggung jawab, melatih bekerja sama. Ketika mengerjakan kelompok kan kalau tidak bekerja sama, ingin menang sendiri begitu ya, tidak akan cepat terselesaikan tugas kelompoknya. Oke, baik, itu saja untuk penjelasan bab 4 PPKN. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.